warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lesa Saputri. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Pasundan dengan nomor peserta 201 800 339 411 dan nomor induk mahasiswa 235 074 067. Saat ini saya sedang melakukan praktik uji kinerja di SMA Negeri 1 Gunung Halu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, amin. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, dipimpin doa dulu oleh KM. Silahkan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Dalam hati mulai. Selesai. Oke, baik, Ibu absen dulu. Abdul Falah, Ali Fatur Rahman, Andri Maulana, Awal, Zazah Faiza. Oke, sakit. Bagi yang sakit kita doakan mudah-mudahan teman kalian bisa lekas sembuh supaya nanti bisa kembali ke sekolah belajar bareng-bareng ya. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Drijen. Jadi sebelum pembelajaran hari ini dimulai, Ibu akan memberikan satu jenis ice breaking. Tujuannya untuk apa sih? Supaya kalian jauh lebih semangat lagi, konsentrasinya jauh lebih bagus lagi gitu ya. Anggur, 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 apel, anggur, jeruk, jeruk, apel, jeruk, anggur. Oke, terima kasih semuanya, tepuk tangan dulu. Oke, minggu lalu kita sudah belajar mengenai tentang alat gerak gitu ya. Mulai dari rangka aksial, ada rangka apendikuler gitu ya. Rangka aksial itu apa aja? Berarti rangka yang meliputi tengkorak. Kalau rangka apendikuler berarti yang meliputi alat gerak, berarti tangan dengan kaki. Kemudian kita sudah belajar mengenai tentang otot, jenis-jenis otot, kemudian sendi juga gitu ya. Nah, dari ketiga jenis alat gerak ini, dari mulai rangka, otot, sendi itu, mereka tuh nanti akan mengalami proses kelainan atau gangguan. Nah, hari ini tuh kita akan belajar mengenai tentang proses gangguan atau kelainan pada sistem gerak manusia. Entah itu tulang, sendi, ataupun Oke. Di sini ada aturan pembelajaran. Jadi ada aturan pembelajaran yang harus kalian taati gitu. Yang pertama adalah mampu memahami kelainan sistem gerak, berdiskusilah bersama tim untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang akan kalian terima. Jadi nanti kalian akan dibagi kelompok, satu kelompok itu akan menerima permasalahan yang berbeda-beda. Permasalahan terkait apa ya? Permasalahan terkait gangguan atau kelainan pada sistem gerak seperti itu. Lalu penilaian akan dilakukan melalui dua cara, yaitu individu dengan kelompok. Ada penilaiannya itu dua cara yang dilakukan. Yang pertama adalah penilaian kelompok atau tim, berarti pada saat nanti kalian mengerjakan tugas kelompok. Dan ada penilaian individu. Nah, kalau individu nanti ada quizzes gitu ya. Ada asesmen berupa quizzes yang harus kalian kerjakan. Nah, itu kalau quizzes itu adalah individu atau proses itu sifatnya dia individu. Lalu, di sini ada tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis gangguan sistem gerak dan mampu mengaitkan teknologi dengan kelainan sistem gerak melalui diskusi dengan tepat. Jadi nanti itu kalian akan memecahkan suatu permasalahan terkait gangguan atau kelainan sistem gerak. Lalu selanjutnya adalah
Di sini Ibu ada satu video mengenai tentang petarung silat gitu ya. Jadi nanti silakan kalian lihat, cermati videonya. Nanti ada beberapa pertanyaan dari video tersebut. Oke. Di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Sudah lihat barusan videonya? Sudah. Kira-kira videonya barusan lagi apa orang tersebut? Lagi tanding. Oke, lagi tanding, lagi tarung. Lagi tanding tarung apa? Oke, sip. Ada pertanyaan yang harus kalian jawab dari video yang barusan kalian udah tonton. Oke, yang pertama adalah berdasarkan video tersebut, kita bisa melihat ada dua orang petarung silat. Bagaimana jika kedua petarung silat tersebut pada saat mereka mau melakukan tarung silat, lalu mereka tidak melakukan pemanasan, apa yang akan terjadi? Oh, kira-kira ketika barusan dari video tersebut tuh orang tuh lagi pada main silat, tarung silat, tapi mereka itu tidak melakukan suatu pemanasan, kira-kira yang terjadi apa? Kram. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua adalah apa yang akan terjadi jika salah satu petarung tersebut mengalami salah posisi jatuh? Oke, kalau yang tadi kan yang pertama itu pertanyaannya adalah kalau misalkan dia tidak melakukan pemanasan dulu, yang pertama akan kram, kemudian kesemutan. Kalau yang kedua kira-kira kalau misalkan petarung tersebut yang mengalami salah posisi jatuh, kira-kira apa yang terjadi? Coba. Dari yang sebelah sini dulu. Oke. Hilda, ya. Jadi orang yang mengalami salah posisi jatuh itu bisa terkena keseleo, ya. Oke, Jadi bisa keseleo. Bisa. Ya. Siapa lagi? Aku. Salah satunya yaitu patah tulang. Oke. Tadi kata Hilda adalah keseleo, kemudian kata Reni adalah patah tulang. Ada lagi? Selanjutnya ada kemungkinan bisa memar-memar. Oke. Kemungkinan bisa memar-memar. Apa sih yang memar-memar itu tulang-tulangnya atau otot-ototnya atau apa yang memar itu? Tulang-tulang sama otot-otot. Oke, tulang teh memar gitu ya. Otot mungkin ya. Kalau tulang kayaknya nggak memar deh. Kalau otot ya kemungkinan. Oke. Bagus. Sekarang kalian silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kan kita sudah dibentuk kelompok dari minggu-minggu yang lalu ya. Silakan kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Lihat dulu. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sok, silahkan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kalian di sini sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, di sini nanti kalian akan menerima LKPD dari Ibu. Ada LKPD juga ada materi sesuai gangguan tersebut. Nah, nanti masing-masing Ibu akan membagikan LKPD sama materinya juga ada Chromebook. Chromebook buat apa sih Bu? Chromebook itu nanti kan laporannya kalian harus dibuat dari infografis gitu ya. Jadi nanti kalian bikin infografis, infografisnya dibuatnya dari Chromebook, jadi bukan dari HP kalian seperti itu. Jadi silakan kalian sebelum kalian mengerjakan dibaca dulu aturan yang ada di LKPD-nya. Nanti setelah itu kalian baru bisa mengerjakan. Silakan kalian tugasnya adalah mencari informasi terkait permasalahan yang kalian dapat dari Ibu. Di situ kan di LKPD ada barcode yang Ibu sediakan. Silakan scan barcode menggunakan handphone kalian. Di situ kalian akan di situ kalian akan menerima video berhubungan dengan materi yang Ibu berikan seperti itu. Tutup, kalau tertutup jadi patah tulang yang tidak menembus kulit. Oke. Kalau terbuka, patah tulang yang menembus kulit. Oke. Jadi di sini kalian akan ngebahas mengenai tentang jenis gangguan tulang. Ada fraktura tertutup, juga ada fraktura terbuka. Jadi kalau fraktura tertutup itu adalah salah satu jenis tulang patah tulang yang tidak menembus. Iya, jadi dia tuh patahnya hanya di dalam aja gitu, nggak tembus keluar. Tapi kalau fraktura yang terbuka berarti otomatis ketika tulangnya patah otomatis nembus gitu ya, keluar gitu ya. Oke, sip. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Nggak ada ya? Oke, sejauh ini paham ya? Paham. Oke. Waktunya 5 menit lagi ya. Nanti bagi yang semuanya
Semua kelompok ketika infografisnya sudah beres silakan kalian kirim ke grup WhatsApp biologi ya. Karena nanti kan presentasinya menggunakan infografis, jadi silakan kirim ke grup biologi. Kelompok 1 silakan ke depan semuanya. Oke, semuanya perhatikan ya di sini. Yang pertama kelompok 1 mau presentasi dulu, silakan kalian cermati. Boleh nanti ketika ada yang sesuatu hal yang saya kayaknya nggak paham nih apa yang mereka sampaikan, boleh kalian bertanya seperti itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Nur Fadila sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Gilang Purnama. Perkenalkan, nama saya Raisya Rahanul Iman. Perkenalkan, nama saya Niswa Kaila Munjia. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Perkenalkan, nama saya Rini Noviani. Nah, yang dimana kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai beberapa kelainan tulang, yaitu fraktura tertutup, fraktura terbuka, dan fisura. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari ketiga kelainan tulang tersebut. Kelainan tulang itu sendiri merupakan kondisi tidak biasa yang terjadi pada tulang, sedangkan fraktur atau fraktura adalah kondisi ketika tulang menjadi patah, pecah, ataupun retak sehingga dapat mengubah bentuk tulang. Adapun beberapa kelainannya itu yang pertama, fraktur tertutup adalah patah tulang yang tidak menembus kulit atau kulit masih dalam keadaan utuh. Nah, dari paparan materi tadi kita membuka diskusi lebih lanjut. Oke. Ada yang mau bertanya ataupun menanggapi ataupun bersaran, tapi kami hanya menampung 2 pertanyaan saja. Oke, ini banyak nih yang mau nanya, berarti kira-kira terserah Ibu balikan ke kelompok yang di depan, kalian mau yang mana boleh bebas. Silva, mana Silva? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penyembuhan fraktura? Perkenalkan, nama saya Jalpa dari kelompok 5, ingin bertanya mengapa patah tulang pada anak-anak lebih cepat pulih dibandingkan dengan orang dewasa? Jadi yang pertama tadi seberapa lama proses penyembuhan fraktura dalam dengan fraktura luar. Kemudian yang kedua adalah kenapa ketika seseorang menderita fraktura itu pada orang dewasa dengan bayi gitu ya atau anak-anak tuh lebih cepat sembuhnya tuh pada anak-anak gitu. Kenapa gitu ya? Izin menjawab pertanyaan dari Silva tadi tuh. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk penyembuhan fraktura? Nah, jadi waktu yang dibutuhkan untuk penyembuhan fraktura bisa berbeda-beda tergantung pada beberapa faktor seperti lokasi fraktura, jenis fraktura, usia dan kondisi pasien, juga perawatan dan pengobatan yang diberikan. Nah, menurut beberapa sumber, waktu penyembuhan fraktura rata-rata adalah 6 sampai 8 minggu. Itu pun dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor tadi. Nah, pada anak-anak atau remaja, fraktura umumnya sembuh lebih cepat dibandingkan dengan orang dewasa. Dan jika terjadi fraktura parah seperti fraktura terbuka atau kompleks, proses penyembuhannya lebih lama, bahkan dapat 6 bulan atau lebih. Gimana jawabannya? Sudah puas apa belum? Jadi yang pertanyaannya gimana? Sudah puas apa belum? Atau masih ada yang mau ditanyakan gitu? Saya kayaknya masih kurang paham deh gitu. Gimana? Sudah aja? Puas ya? Sip. Lalu ke pertanyaan yang kedua tadi. Yang pertanyaan kedua itu mengenai tentang tulang patah itu lebih cepat sembuh kepada anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa gitu ya. Kenapa? Nah, tadi itu Yasmi, mengapa Zalfa. Jalpa ya? Yes, Jalfa. Tadi itu pertanyaannya, mengapa patah tulang pada anak-anak sembuh lebih cepat daripada patah tulang pada orang dewasa? Nah, karena tulang anak-anak itu lebih banyak mengandung zat perekat atau kolagen yang dapat membantu proses penyembuhan tulang. Gitu aja sih. Katanya Jalfa gitu. Gimana, udah paham belum? Coba Ibu nanya balik sama Jalpa, jawabannya apa katanya? Coba, apa jawabannya? Karena dalam tulang anak itu mengandung kolagen. Sip. Karena pada anak-anak itu zat kolagennya itu masih bagus, masih banyak ketimbang orang yang dewasa gitu. Makanya pada anak-anak mah proses penyembuhannya jauh lebih cepat ketimbang orang yang dewasa. Paham ya semuanya ya? Kalau gitu silakan ditutup, nanti kita lanjut ke kelompok yang selanjutnya. Ditutup dulu.
Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga yang tadi kita sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan untuk kelompok 3 ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami di sini akan mempresentasikan pembelajaran biologi tentang kelainan pada tulang belakang seperti lordosis, kifosis, dan skoliosis. Perkenalkan, nama saya Alif. Di sini saya sebagai pemateri 1. Baik, perkenalkan nama saya Hilda Nur Aulia. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Baik, di sini generasi dan api. Di sini saya sebagai materi ke-6. Saya di sini akan menjelaskan secara garis besar tentang pengertian lordosis, kifosis, dan skoliosis serta gejala yang akan muncul apabila seseorang mengalami gangguan tersebut. Untuk pengertian yang pertama yaitu lordosis. Lordosis adalah kelengkungan berlebihan tulang belakang ke depan, biasanya terletak di area punggung bawah atau leher. Yang kedua yaitu kifosis. Kifosis adalah kelengkungan berlebihan tulang belakang ke belakang, seringkali membuat postur tubuh bungkuk. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab dan memberikan dua kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Syaja dari kelompok 4 izin bertanya, mengapa kifosis lebih sering disebut dengan punggung bungkuk dan apa dampaknya bagi tubuh? Terima kasih. Perkenalkan, saya Arifin dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa cara yang paling terbaik untuk mendeteksi kifosis pada tahap awal? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Syaja. Kifosis sering disebut sebagai punggung bungkuk karena kelainan ini menyebabkan lengkungan tulang belakang yang berlebihan ke arah belakang. Skoliosis dapat berkembang dengan cepat pada anak-anak dan remaja karena periode ini merupakan masa pertumbuhan yang sangat aktif. Selama masa pertumbuhan, terutama di sekitar masa pubernas, tulang belakang dan tubuh secara keseluruhan mengalami perubahan cepat. Kalau begitu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan kelompok 5. mempresentasikan hasil analisis kami tentang kelainan atau gangguan yang terjadi pada otot. Nah, kami di sini mengambil permasalahan yaitu dari hernia abdominalis, kaku leher atau stiff, dan atrofi. Perkenalkan, saya Cindy Ayu Lestari dan ada teman saya Muhammad Zalfa Maulana. Hai. Teman saya juga ada Awal. Hai. Di sebelah sana ada Nandisa. Hernia itu sering disebut dengan turun brok. Turun brok adalah benjolan yang sering terjadi di sekitar pinggul hingga selangkangan. Adapun di sini hernia itu ada banyak jenisnya. Dari jenis banyak jenisnya itu kami mengambil hernia abdominalis. Hernia abdominalis juga sering dinamakan dengan hernia rongga perut. Oke, seperti itu ya pemaparan materi tentang hernia abdominalis, kaku leher atau stiff, dan atrofi. Nah, di sini kami membuka sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Barangkali dari pemaparan kita yang panjang ini ada yang tidak mengerti atau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Oke, so siapa yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Darul Nafi dari kelompok 3. Izin bertanya ya. Boleh. Kan atrofi otot itu disebabkan oleh penyakit poliomyelitis. Penyakit poliomyelitis itu apa? Izin menjawab ya, Dera. Ya.
Jadi poliomyelitis itu lebih dikenal dengan sebutan polio. Nah, polio ini tuh merupakan salah satu penyakit yang menyerang sistem saraf. Kalau misalkan seseorang terkena penyakit polio dapat menyebabkan gangguan secara permanen. Siapa yang terakhir? Siapa? Ini oh boleh diri. Izin bertanya, tadi kan hernia itu ada banyak macam. Hernia itu apa yang paling membedakan antara hernia yang sering terjadi pada laki-laki dan perempuan? Iya, hernia memang banyak macamnya. Dan dari banyak macamnya itu kita bisa menemukan perbedaan antara hernia yang sering terjadi pada laki-laki dan pada perempuan. Misalnya, hernia yang dominan terjadi pada laki-laki adalah hernia inguinal. Hari Senin ke Kota Tua. Udah membawa jerami. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kalian sudah mempresentasikan juga banyak beberapa pertanyaan yang kalian lontarkan pada teman kalian gitu ya. Nah, jadi kesimpulan dari materi atau permasalahan yang kalian dapat ini adalah yang pertama, gangguan dan kelainan pada rangka itu yang pertama adalah gangguan pada sistem rangka dapat terjadi karena adanya gangguan secara fisik, fisiologis, gangguan tulang belakang, dan persendian. Contohnya ada patah tulang, tulang belakang, bengkok, kram, nyeri otot, dan lain-lain. Gangguan pada tulang ini bisa disembuhkan dengan memanfaatkan berbagai macam teknologi. Tadi kita sudah belajar mengenai tentang gangguan sendi, gangguan otot, juga gangguan tulang. Nah, semua gangguan-gangguan ini tuh bisa kita sembuhkan dengan teknologi yang canggih seperti itu ya. Sudah paham semua materi yang disampaikan hari ini? Oke. Nah, kali ini Ibu ada game gitu ya. Ada game. Puzzle game tahu nggak? Tahu ya. Jadi di sini Ibu menyediakan puzzle game. Silakan nanti kalian boleh isi puzzle gamenya. Di sini Ibu menyediakan 13 pertanyaan atau 13 kunci jawaban. Jadi silakan kalian nanti dijawab oleh 13. Satu orang satu jawaban saja, nggak boleh double gitu ya. Di sini Ibu menyediakan 13 kunci jawaban. Mengenai tentang apa sih? Mengenai tentang gangguan yang sudah kita pelajari hari ini. Seperti itu. Oke, boleh ya. Dapat dilihat dulu nih. Siapa tahu kalian, oh kayaknya itu di jawabannya udah ada nih gitu. Boleh langsung ke depan. Jangan dihalangi, itunya jangan dihalangi. Yang di tengah, nah gitu. Iya boleh, dilingkari boleh atau dikasih garis juga boleh. Udah 13 ya, kita cocokkan kira-kira jawabannya sama atau enggak gitu ya. Kalau kalian bisa menjawab berarti artinya kalian memahami materi yang telah disampaikan hari ini, yang telah dibahas hari ini seperti itu. Kita cocokkan kira-kira sama enggak? Sama enggak? Sama ya? Oke, jadi jawabannya gak ada yang salah nih, jawabannya benar semua. Berarti kalian artinya memahami apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian semua. Sekarang ada post test dari Quizzes. Post test itu apa? Berarti ada latihan 5 soal. Soalnya kalian menggunakan Quizzes gitu ya. Nanti kalian mengerjakannya di Quizzes. Post test ini sifatnya individu. Kalau tadi kelompok itu sifatnya tim, kalau sekarang post test individu. Jadi nilainya masing-masing seperti itu ya. Oke, disiapkan handphonenya, silakan dibuka Quizzesnya. Berarti itu adalah Quizzes yang kalian kerjakan. Barusan kita bisa lihat bahwa untuk 3 besar gitu ya, 3 peringkat pertama yang menjawab semuanya benar gitu. Tadi yang pertama ada Nandisa, kemudian yang kedua ada Ainun, dan yang ketiga tadi ada siapa? Nurfadilah ya. Oke, congratulations gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini Ibu ada refleksi. Ada refleksi yang harus kalian jawab gitu. Tapi kalau refleksi ini bukan terkait mengenai tentang materi teh apa sih gitu. Ibu teh mau menanyakan materi yang tadi tidak. Jadi lebih menanyakan ke kabar kalian gitu. Sejauh apa sih kalian pembelajaran hari ini tuh kira-kira menyenangkan atau tidak dan sebagainya gitu ya. Silakan kalian masuk ke Google dan ketik mentimeter.com.
Nah, kalau sudah klik link yang pertama, muncul link yang pertama, silakan masukkan kode yang di atas 4483 7186. Silakan masukkan kode. Iya, pertanyaan yang pertama adalah apakah saya ikut berpartisipasi penuh dalam kerjasama tim? Mengapa gitu? Kira-kira tuh saya tuh ikut berpartisipasi nggak sih atau cuek-cuek saja gitu ya? Jawab sesuai apa yang kalian rasakan hari ini. Jawab sesuai apa yang kalian lakukan hari ini, seperti itu. Sudah? Yuk, di sini udah ada jawabannya. Yang pertama dalam kelompok. Ya, berpartisipasi dalam kelompok dan tanggung jawab. Karena saya terlibat katanya. Oke, kita cari lagi yang lain. Ya, jawabannya ya aja. Ya, A-nya ada triple ada 3 gitu. Oke, kita next ke pertanyaan yang kedua. Oke. Apakah keterlibatan aktif kamu merasa lebih terlibat dan fokus selama pembelajaran? Mengapa? Tuh, itu pertanyaannya ya, silakan jawab. Karena saat kita terlibat itu jadi kita lebih mengerti sama pembelajarannya. Lalu di sini ada jawaban fokus karena agak lebih mengerti. Oke, iya karena saya bisa. Bagus kalau bisa ya. Oke, sudah refleksi hari ini. Jadi untuk kegiatan hari ini kalian presentasi udah, kemudian mengerjakan post test juga udah, kemudian mengerjakan refleksi di Mentimeter juga sudah. Nanti untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian mencari informasi terkait materi yang akan kita bahas minggu depan ya. Tugasnya itu. Karena ini kan kita ngebahas tentang tulang, berarti minggu depan tuh kita akan ngebahas apa? Silakan nanti cari informasi sendiri, entah itu di Google boleh ataupun dari referensi buku yang lain juga boleh. Oke, pembelajaran hari ini sebentar lagi akan beres, berarti silakan kalian duduk sesuai yang tadi di awal. Duduknya sesuai yang tadi di awal ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan dulu lagu. Lagu apa? Lagu Mars SMA Negeri 1 Gunung Halu ya. Kita kan punya lagu sendiri. Jadi kita akan menyanyikan lagu Mars SMA Negeri 1 Gunung Halu. Silakan dipimpin kembali oleh Drijen. Oke, 1, 2, 3. Jaya SMA 1 Gunung Halu. 2. SMA 1 Gunung Halu. Tempat kami menuntut ilmu. Untuk jadi tunas bangsa dan harapan negara. Nah, sebelum diakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ada reward atau Ibu ada hadiah gitu ya. Hadiahnya, Ibu akan memberikan ke satu kelompok yang menurut Ibu kayaknya orang ini, kelompok ini aktif gitu ya. Aktif, rame gitu ya. Kira-kira siapa gitu ya? Oke. Oke, sesuai yang apa Ibu lihat gitu ya, mereka itu kompak, kemudian menyampaikannya juga semuanya bagus, cuman ada lebihnya ini gitu ya. Oke, untuk kelompok yang menurut Ibu ya bagus gitu ya, kelompok yang kelompok 3. Oke. Silakan kelompok 3 satu orang sini ketua kelompoknya. Sini. Nanti ini hadiahnya boleh dibagi-bagi sekelas ya. Oke. Boleh dong difoto dulu dong. Foto dulu. Intip dong ya. Oke. Oke, sip. Nanti ininya dikeibukan dulu ya. Ininya dikeibukan dulu ya. Udah ininya. Oke, sip. Nanti yang belum kebagian minggu depan sama Ibu dikasih reward lagi, oke? Oke, dicukupkan sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini, apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan kalian bisa memahaminya, ya. Amin. Sekarang silakan untuk KM dipimpin berdoa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Pada dalam hati mulai. Selesai. Sikap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.